Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Analisis Zat Gizi Mikro yang diampu oleh Ibu Risti Rosmiati, Pak Hardi Firmansyah, dan Ibu Caca Pratiwi. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai spektroskopi UV vis. Sebelum memulai pembahasan kami, izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Etania Bruginting selaku moderator dan anggota kelompok saya adalah Deli Kartika Abridawati, Padiadi Paramanda, Henisa Febrianti, Trias Masyarah Surbakti. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Henisa Febrianti. Kepada Henisa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu spektroskopi UV vis. Spektroskopi adalah suatu ilmu yang mengkolerasikan antara frekuensi atau energi gelombang dengan interaksi unsur di dalam molekul. Sedangkan spektroskopi sinar UV vis merupakan radiasi sinar ultraviolet visible yang menimbulkan vibrasi molekul dan transisi elektronik dalam molekul dengan menyerap cahaya UV vis. Daerah bilangan gelombangnya 160 nanometer sampai 780 nanometer. Adapun instrumen dari spektrofometer ada single beam dan double beam. Yang dimana single beam instrumen itu dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single beam instrumen mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sederhana, harganya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan yang nyata. Beberapa instrumen menghasilkan single beam instrumen untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nanometer dan paling tinggi adalah 800 sampai 1000 nanometer. Adapun double beam instrumen dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 750 nanometer. Double beam instrumen mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama melewati larutan Bianco dan sinar kedua secara serentak melewati sampel. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fadia di Paramanda. Kepada Fadia saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada prinsip kerja spektroskopi UV vis. Ketika ada sumber sinar berupa cahaya UV vis atau monokromatik, diteruskan melalui suatu media atau larutan berwarna yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Cahaya yang diserap tersebut akan menyebabkan elektron teraktasi dari keadaan dasar ke keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi. Serapan sinar ini tidak terjadi pada semua struktur, tetapi hanya terjadi pada sistem terkonjugasi yang memiliki ikatan PHI atau gugus kromofor, gugus aukrom atau gugus yang memiliki vibrasi yang besar karena adanya pasangan elektron bebas, contohnya adalah OH, NH2, SH, dan lain-lain. Selanjutnya, syarat pengukuran spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk menentukan terhadap sampel yang berupa larutan, gas, atau uap. Pada umumnya, sampel harus diubah menjadi suatu larutan yang jernih. Untuk sampel yang berupa larutan, perlu diperhatikan beberapa persyaratan pelarut yang dipakai. Antara lain, yang pertama, harus melarutkan sampel dengan sempurna. Yang kedua, pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna atau tidak boleh mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel. Yang ketiga, tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Lalu yang terakhir, kemurniannya harus tinggi. Lalu selanjutnya interaksi sinar UV vis dengan senyawa. Interaksi sinar ultraviolet atau sinar yang menghasilkan transisi elektronik dari elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma dan pi maupun elektron non-ikatan atau N, yang ada di dalam molekul organik.
Transisi elektronik yang terjadi merupakan perpindahan elektron dari orbital ikatan atau non-ikatan ke tingkat orbital anti-ikatan atau disebut dengan tingkat eksitasi. Orbital ikatan atau non-ikatan sering disebut dengan orbital dasar, sehingga transisi elektron sering dinyatakan sebagai transisi elektron dari tingkat dasar ke tingkat teraksitasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Deli Kartika. Kepada Deli Kartika, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan spektrum UV-Vis. Spektrum UV-Vis digambarkan dalam bentuk dua dimensi, dengan absis merupakan panjang gelombang dan ordinat merupakan absorban atau serapan. Spektrum UV-Vis berbentuk pita lebar. Pita melebar dari spektrum UV-Vis disebabkan karena energi yang diabsorbasi. Selain menyebabkan transisi elektronik, terjadi pula transisi rotasi elektron dan vibrasi elektron ikatan dalam molekul. Perbedaan energi transisi ini kecil, dan transisi dapat terjadi dari keadaan dasar mana saja ke keadaan transisi yang mana saja. Akibatnya, maka diperoleh pita yang lebar. Sedangkan pada spektrum IR, bentuk spektrumnya mempunyai bentuk pita yang lebih tajam, karena sinar IR hanya menyebabkan perubahan vibrasi ikatan dalam molekul. Semakin banyak sinar diabsorpsi oleh sampel organik pada panjang gelombang tertentu, semakin tinggi absorban yang dinyatakan dalam bentuk hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer. A sama dengan log LO per L sama dengan A dikali B dikali C sama dengan E dikali B dikali C. A merupakan absorban, A kecil merupakan absorptivitas, B merupakan lebar sel yang dilalui sinar dalam sentimeter, C merupakan konsentrasi dalam mol per L, E merupakan ekstensi absorptivitas molar. LO intensitas sinar sebelum melalui sampel, dan L intensitas sinar setelah melalui sampel. Saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Trias Masyara Surbakti. Kepada Trias, saya persilakan. Selanjutnya, nilai ekstensi molar dapat dihitung berdasarkan spektrum UV-Vis menggunakan persamaan Lambert-Beer. Nilai ekstensi penting dalam penentuan struktur karena terkait dengan transisi elektron yang diperbolehkan atau transisi elektron terlarang. Dari nilai ini akan dapat diperkirakan kromofor dari senyawa dianalisis dengan menggunakan persamaan Lambert-Beer. Dapat dihitung berapa konsentrasi suatu senyawa dalam suatu pelarut. Cara kerjanya yang pertama, sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Yang kedua, saya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Yang ketiga, detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian, secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital, dan dilihat hasilnya. Yang keempat, selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Saya kembalikan kepada moderator. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Cara kerja proses absorpsi cahaya pada spektrofotometer. 1. Panjang gelombang tertentu diserap lalu mengakibatkan transisi elektronik. Yang kedua, energi yang diserap kemudian terbuang sebagai cahaya atau tersalurkan dalam reaksi kimia. Yang ketiga, absorpsi cahaya tampak dan radiasi ultraviolet meningkatkan energi elektronik sebuah molekul. Yang keempat, absorpsi untuk transisi elektron seharusnya tampak pada panjang gelombang disekret sebagai suatu spektrum garis, spektrum UV maupun tampak terdiri dari pita absorpsi lebar pada daerah panjang gelombang. Cara kalibrasi spektrofotometer UV-Vis menggunakan filter gelas helium oksida yang mempunyai panjang gelombang. Pasang filter gelas bolium oksida pada kompartemen sampel dan kompartemen pembanding dibiarkan kosong atau terisi udara. Sekian spektrum serapan helium oksida dibandingkan panjang gelombang spektrum yang diperoleh dengan data panjang gelombang acuan. Kalibrasi absorban
Buat larutan kalium dikromat 50 plus 0,5 mg dalam 1 liter, 0,005 mol per liter. Asam sulfat atau larutan A buat larutan kalium dikromat 100 ditambah 1 mg dalam 1 liter, 0,00 mol per liter. Asam sulfat atau larutan B buat larutan 0,005 mol per liter. Asam sulfat sebagai pembanding dan dibandingkan hasilnya dengan data acuan. Sekian presentasi kami mengenai spektroskopi UV-Vis. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.